Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Selamat datang di channel Spot Belajar. Sebelum kita ke materi, supaya channel ini berkembang dan juga terus memberi manfaat untuk para sahabat Spot Belajar dimanapun kalian berada, maka dukung channel Spot Belajar ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share video-video di channel Spot Belajar ini. Oke? Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai turunan fungsi trigonometri part 6. Dan materi yang akan kita bahas adalah turunan dari persamaan parameter. Nah, apa sih yang dimaksud dengan turunan dari persamaan parameter itu? Kalau begitu, kita simak pembahasannya. Nah, jika diberi dua persamaan parameter, yaitu parameter X sama dengan XT dan Y sama dengan YT, dan diminta untuk menentukan DY per DX-nya, maka lebih mudah bagi kita menyelesaikannya dengan menggunakan aturan rantai, yaitu DY per DX sama dengan DY per DT dikali DT per DX, atau DY per DX sama dengan DY per DT per DX per DT. Oke, agar bisa kita pahami, mari kita simak contoh soalnya. Yang pertama, diketahui X sama dengan 4 akar T dan Y sama dengan 3T pangkat 2 dikurang 5. Tentukan DY per DX yang dinyatakan dalam variabel T. Nah, penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu kedua ruasnya kita sama-sama turunkan ya. Nah, kita mulai dari ruas kirinya terlebih dahulu, yaitu variabel X. Variabel X ketika kita turunkan dan dinyatakan dalam T, maka menjadi DX per DT. Kemudian kita lanjut ke ruas kanannya. Di ruas kanan terdapat 4 akar T, maka penulisannya D per DT dikali 4T pangkat 1 per 2. Lah, kok jadi T pangkat 1 per 2 sih? Ingat ya, apabila akar dirubah menjadi bentuk eksponen atau pangkat, maka menjadi pangkat 1 per 2. Nah, setelah kita rubah yang dari akar menjadi eksponen, baru bisa kita turunkan, yaitu 1 per 2-nya pindah ke depan. Kemudian dikali 4T pangkat 1 per 2 dikurangi 1. Loh, kok dikurangi 1? Ingat ya, kalau turunan itu, maka eksponennya pasti berkurang 1. Setelah itu, berubah menjadi 2T pangkat negatif 1 per 2. Karena 1 per 2 dikurangi 1 sama dengan negatif 1 per 2. Lalu, kita menuju ke persamaan kedua, yaitu persamaan Y. Sama ya, kita turunkan kedua ruasnya. Kita mulai dari ruas kiri dulu nih, yaitu di ruas kiri ini terdapat variabel Y. Variabel Y ini kita turunkan terhadap T. Jadinya DY per DT sama dengan, nah sekarang baru ruas kanannya. Di ruas kanan ini terdapat 3T pangkat 2 dikurangi 5. Jadi penulisannya D per DT dikali 3T pangkat 2 dikurangi 5. Oke, kemudian kita turunkan deh 2-nya dikedepankan, jadinya 2 dikali 3T pangkat 2 kurang 1. Karena kalau turunan itu, ingat ya, berkurang 1. Kemudian 5-nya kalau diturunkan berubah menjadi 0. Jadinya 2 dikali 3 sama dengan 6. T pangkat 2 kurangi 1 sama dengan 1. Jadinya 6 dikali T. Maka
dy per dx-nya, atau yang bisa ditulis menjadi dy per dt dibagi dx per dt, yaitu sama dengan, lihat saja tadi penyelesaian yang awal, dy per dt-nya berapa tadi? Yaitu sama dengan 6t. Kemudian dx per dt-nya berapa yang tadi? Yaitu 2t pangkat negatif 1/2. Maka ketika dijumlahkan hasilnya menjadi 3t pangkat 3/2. Nah, bagaimana? Mudah tidak? Atau masih bingung? Kalau masih bingung, kita simak contoh soal selanjutnya ya. Contoh soal selanjutnya. Diketahui X sama dengan 1 ditambah 2 sin T dan Y sama dengan 4 ditambah cos T. Tentukan dy per dx yang dinyatakan dalam T. Penyelesaiannya, diingat, sama seperti contoh soal yang pertama ya. Kedua ruas kita turunkan, mau itu persamaan X ataupun persamaan Y. Kita mulai dari persamaan X-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk persamaan X, sama ya, persamaan X ruas kirinya kita turunkan, yaitu di sana ada variabel X. Variabel X ketika diturunkan terhadap T, maka menjadi dx per dt. Kemudian kita lanjut ke ruas kanannya. Di ruas kanan terdapat 1 ditambah 2 sin T. Nah, sama ya, ruas kanan juga diturunkan. Jadi penulisannya d per dt dikali 1 ditambah 2 sin T. Kemudian kita turunkan deh, yaitu 1 ketika diturunkan menjadi 0. Kemudian 2 dikali sin T. Jadi 2 cos T, karena turunan dari sin T sama dengan cos T. Nah, kemudian kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu persamaan Y. Di persamaan Y, sama, kita turunkan kedua ruasnya. Kita mulai dari ruas kirinya terlebih dahulu ya. Di ruas kiri terdapat variabel Y. Nah, kemudian variabel Y-nya sama, kita turunkan terhadap T, yaitu menjadi dy per dt. Kita lanjut ke ruas kanannya. Nah, di ruas kanan ini terdapat 4 ditambah cos T. Sama ya, diturunkan terhadap T. Jadi penulisannya d per dt dikali 4 cos T. Nah, kemudian kita tinggal langsung turunkan. Nah, bilangan 4-nya kita turunkan berubah menjadi 0. Dan kemudian cos T-nya kita turunkan berubah menjadi negatif sin T. Jadi hasilnya adalah sama dengan negatif sin T. Maka untuk mencari dy per dx atau dy per dt dibagi dx per dt, hasilnya adalah tinggal kita masukkan saja. Dy per dt-nya tadi berapa? Yaitu negatif sin T. Kemudian dx per dt-nya berapa tadi? Yaitu 2 cos T. Jadinya yaitu negatif sin T dibagi 2 cos T. Nah, kita tinggal bisa sederhanakan saja. Nah, ingat ya, tan itu sin per cos. Jadinya berubah deh, yang asalnya negatif sin T per 2 cos T menjadi negatif 1/2 tan T. Nah, gimana? Sudah paham kan? Kalau gitu kita simak soal yang lainnya juga ya, biar lebih paham. Soal selanjutnya. Diketahui X sama dengan sin 2T ditambah 2 sin T. Dan Y sama dengan cos 2T dikurang 2 cos T. Tentukan dy per dx yang dinyatakan dalam T. Nah, penyelesaiannya sama ya, kayak contoh soal yang pertama dan juga yang kedua. Antara persamaan X ataupun persamaan Y, kita turunkan kedua ruasnya. Yang pertama, kita selesaikan persamaan X-nya terlebih dahulu. Dimulai dari ruas kiri. Di ruas kiri terdapat variabel X. Nah, di variabel X ini kita turunkan terhadap T, yaitu menjadi dx per dt.
Nah, kemudian kita lanjut ke ruas kanannya. Di ruas kanan tersebut terdapat sin 2T ditambah 2 sin T. Jadi penulisannya apabila diturunkan terhadap T menjadi D per dt dikali sin 2T ditambah 2 sin T. Kemudian kita tinggal cari hasil turunannya. Nah, di sini ada sin 2T. Nah, T ini terdapat pangkat 1. Jadi kalau kita ingin menurunkannya, jadinya pangkat 1 dikali 2. Nah, 2 ini pindah ke depan. Jadinya 2 dikali hasil turunan sin 2T apa? Yaitu cos. Jadinya 2 dikali cos 2T. Ditambah, nah 2 dikali, nah sin T-nya berubah juga. Menjadi apa hasil turunannya? Menjadi cos T. Jadi hasil turunan seluruh dari persamaan X ini adalah 2 cos 2T ditambah 2 cos T. Nah, itu baru persamaan X ya. Kemudian kita lanjut ke persamaan kedua, yaitu persamaan Y. Nah, sama seperti persamaan X, persamaan Y juga kedua ruasnya kita turunkan. Yang pertama kita mulai dari ruas kiri. Ruas kiri terdapat variabel Y. Jadi ketika kita turunkan terhadap T, maka menjadi dy per dt. Kemudian kita lanjut ke ruas kanan. Di ruas kanan terdapat cos 2T dikurang 2 cos T. Nah, jadi apabila diturunkan terhadap T, penulisannya menjadi D per dt dikali cos 2T dikurang 2 cos T. Nah, kemudian kita tinggal mencari nilai turunannya. Di sana terdapat 2T. Nah, T tersebut adalah pangkat 1. Jadi apabila kita turunkan, jadi eksponennya dikali dengan koefisiennya. Koefisiennya berapa? Yaitu 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2. Nah, jadi 2-nya pindah deh ke depan. Jadi 2 dikali. Nah, hasil turunan cos itu adalah negatif sin. Jadi kita tinggal rubah jadi 2 dikali negatif sin 2T. Nah, biar lebih baik kita pindahkan negatifnya ke depan. Jadinya negatif 2 dikali sin 2T. Ditambah, nah di sini negatif 2. Harusnya kan negatif nih, karena cos atau turunan cos adalah negatif sin, maka negatif dikali negatif sama dengan positif. Jadinya ditambah deh, ditambah 2 sin T. Jadi hasil turunan dari persamaan Y adalah negatif 2 sin 2T ditambah 2 sin T. Maka apabila kita ingin mencari dy per dx-nya yang sama dengan dy per dt dibagi dx per dt, maka kita tinggal masukkan dy per dt-nya berapa yang tadi, yaitu negatif 2 sin 2t ditambah 2 sin t dibagi dx per dt-nya. Dx per dt-nya berapa? Yaitu 2 cos 2t ditambah 2 cos t. Nah, di sini sama-sama ya punya konstanta 2. Maka 2-nya kita keluarkan dalam kurung. Jadi 2 dikali negatif sin 2t ditambah sin t dibagi, nah sama penyebutnya juga sama-sama mempunyai konstanta 2. Jadinya 2-nya kita keluarkan deh. Jadi 2 dikali cos 2t ditambah cos t. Nah, sama dengan 2-nya kan atas bawah ada nih. Jadi karena perkalian kita bisa coret 2-nya. Jadinya tinggal negatif sin 2t ditambah sin t dibagi cos 2t ditambah cos t. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Nah, semoga sahabat-sahabat semuanya bisa memahami contoh-contoh soal yang tadi kita bahas.
agar sahabat-sahabat semuanya bisa lebih paham dan juga bisa lebih lancar mengerjakan soal turunan fungsi parameter, maka kalian bisa mencoba soal-soal berikut ini. Nah, apabila kalian telah mendapatkan jawabannya, kalian bisa nih mencantumkan jawaban kalian di kolom komentar. Nanti akan ada koreksi dari saya, apakah jawaban kalian benar atau tidak. Nah, bagaimana? Pembahasan materi tadi mudah bukan? Semangat terus belajarnya ya teman-teman, dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel Spot Pelajar agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Kalau begitu, sampai jumpa kembali. Bye!